Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Aliuddin. NPN saya 22430099. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari Distributed Database Management. Yang pertama, pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian Distributed Database Management. Yang kedua, sifat Distributed Database Management. Yang ketiga, karakteristik Distributed Database Management. Yang keempat, keuntungan Distributed Database Management. Yang kelima, kekurangan Distributed Database Management. Nah, pengertian Distributed Database Management. Secara teori, database adalah suatu sistem yang memproses input berupa data menjadi output, yaitu informasi yang diinginkan. Untuk memperoleh database yang handal, perlu diperhatikan hal-hal seperti keamanan data, kualitas data, kemudian akses, kemudian pengolahan data, dan kemungkinan untuk pengembangan database tersebut. Pada database management system atau DBMS yang tersentralisasi, kegagalan pada suatu site akan mematikan seluruh operasional DBMS. Database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database management system atau disingkat dengan DBMS, yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Jaringan tersebut harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Sifat database management system. Homogeneous artinya suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS atau database management system yang sama. DBMS digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous, di mana data ini disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Karakteristik database management system. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Data pada masing situs di bawah kendali satu DBMS. Data yang masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal otonom. Keuntungan database management system. 1. Pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seseorang memakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Reliability dan availability disebut distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Kecepatan memproses query. Contoh, jika site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Otonom lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih wawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Kekurangan database management system. Harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Kompleksitas site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Rancangan basis data lebih kompleks. Sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronisasi dan koordinasi, kontrol terdistribusi menjadi kerugian dan kekurangan di masalah ini. Lanjutan. A. Sulit menjaga keutuhan data. Banyaknya mengakses data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. B. Kurangnya standar
Tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. C. Kurang pengalaman. Sistem DB terdistribusi bertujuan umum atau general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang disebut untuk satu aplikasi. Contoh database management system. MySQL adalah sistem manajemen database relasional berbasis SQL dan arsitektur client server. Ini adalah salah satu DBMS yang paling banyak digunakan karena compatible dengan banyak platform komputasi seperti distribusi Linux, Windows, dan macOS. MySQL juga mendukung C dan C++, Java, Perl, PHP, Python, dan Ruby. PostgreSQL adalah sistem manajemen database open source tingkat perusahaan. DBMS ini mendukung SQL untuk query relasional dan John untuk query non-relasional. Unsur utamanya meliputi developer dan administrator database. MongoDB adalah software gratis di bawah server-side publik Lens SSPL. Software ini bisa digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Node.js, PHP, Motor, Scala, dan Swift. MongoDB bisa berjalan di semua sistem operasi utama termasuk Linux, Windows, dan macOS. Cassandra adalah DBMS lainnya yang juga termasuk NoSQL. Sistem ini dikenal berkat skalabilitasnya yang memungkinkan user menambahkan lebih banyak node dan machine untuk meningkatkan daya komputasinya. Menurut peringkat DBM, Oracle adalah DBMS yang paling populer. Oracle merupakan RDBMS dengan arsitektur yang terbagi antara struktur logis dan fisik. Salah satu fitur terbaik database Oracle adalah computational grade perusahaan yang menggunakan penyimpanan fisik modular dan server yang ukurannya disesuaikan oleh pengguna. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Dan apabila salahnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.